Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Med OO untuk belajar matematika. Nah, video kali ini kakak akan membahas tentang aplikasi turunan pertama dari suatu fungsi. Mudah-mudahan kalian sudah tidak ada kendala bagaimana cara untuk menurunkan fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, ini umum ya, jadi bisa fungsi apapun, baik aljabar maupun trigonometri. Akan ada 3 hal yang ingin kakak bahas terkait dengan aplikasi dari suatu turunan. Yang pertama adalah fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua adalah nilai maksimum. Kemudian yang ketiga adalah gradien garis singgung suatu kurva. Jadi ceritanya tuh begini. Ini secara umum aja. Ceritanya kalau misalkan ada suatu kurva secara umum, itu kalau nggak naik, turun kan? Terus naik lagi, gitu kan? Secara umum kan seperti itu. Nah, ini adalah fungsi fx. Kapan fungsi itu akan naik? Fungsi itu akan naik jika turunan pertama itu lebih besar dari 0. Kemudian ada kalanya dia akan statis di puncak. Nah, kapan dia akan statis di puncak? Maka saat turunan pertama dari si fungsi kurva ini sama dengan 0. Ini namanya titik stasioner maksimum. Ini namanya stasioner maksimum ya. Kemudian kapan kurva itu akan turun? Kurva itu akan turun saat turunan pertama dari si kurva, dari si fungsi fx itu kurang dari 0. Terus ada kalanya dia juga akan statis minimum di bawah. Nah, ini disebut titik puncak minimum atau titik stasioner minimum, yaitu sama pada saat dia maksimum, turunan pertama sama dengan 0. Kurang lebih begitu. Kemudian, namanya juga iseng ya, ada kalanya ada suatu garis yang menyinggung kurva ini. Misalkan garis itu menyinggung di sini ya, ini garis. Jelek. Ini garis menyinggung kurva. Nah, namanya juga menyinggung, berarti dia hanya menyentuh kurva di satu titik. Nah, titik yang warna merah ini namanya titik singgung. Kita beri nama TS. Kemudian TS kita beri kode X1, Y1. Garis yang menyinggung kurva ini namanya garis singgung. Nah, si garis singgung kurva ini kan punya persamaan. Kita beri nama PGS. Persamaan garis secara umum itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, apa hubungan antara persamaan garis singgung ini dengan kurva? Oh, ternyata gradien si garis singgung ini sama dengan turunan pertama dari si kurva yang disinggung oleh si garis. Jadi, gradien ini sama dengan turunan pertama dari si kurva. Nah, kurang lebih hubungan antara turunan pertama dengan kurva adalah seperti ini. Lebih jelasnya kalau kita langsung masuk ke soal. Ini adalah contoh soal pertama. Diketahui grafik Y sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 min X kuadrat min 12 X tambah 10. Kapan grafik ini akan naik, gitu kan? Kapan grafik ini akan turun, dan tentukan titik stasionernya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk menentukan fungsi ini akan naik jika f aksen lebih besar dari 0. Nah, atau y aksen lebih besar dari 0. Tergantung dari soalnya ya. Di sini kebetulan soalnya adalah y. Maka kita memberikannya y aksen lebih besar dari 0. Di sini kan y sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 min X kuadrat min 12 X tambah 10. Kurva akan naik saat
saat Y aksen lebih besar dari 0. Sehingga fungsi ini kita turunkan ya. 2/3 X pangkat 3 berarti 2X kuadrat minus 2X min 12 lebih besar dari 0. Nah, kemudian untuk menentukan intervalnya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga kita peroleh 2X kuadrat min X min 6 lebih besar dari 0. Lalu untuk mendapatkan titik kritisnya kita faktorkan, ini X min 3, kemudian X min atau plus 2 ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 2. Nah, lalu kita gambar. Di sini minus 2 ya, min 2 dulu, kemudian 3. Lalu kita akan menentukan tanda plus minusnya di setiap areanya. Di sini kan kita tahu ya ada 3 area ya. Area pertama area yang kurang dari min 2, area kedua adalah area di antara min 2 dan 3, dan area ketiga adalah area yang lebih besar dari 3. Nah, untuk menentukan tanda plus minusnya, ambil sembarang nilai X di salah satu area ini, boleh kurang dari min 2, atau di antara min 2 dan 3, atau lebih besar dari 3, kita substitusikan ke persamaan awal, ke persamaan kuadratnya ya. Kita ambil sembarang nilai X yang paling mudah adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 di antara min 2 dan 3. Kita substitusikan di sini. 0 min 0, 0, min 6. Berarti hasilnya minus. Oh. Kemudian di sini plus. Kemudian di sini plus. Gitu. Jadi selang-seling nanti kalau nggak percaya kalian coba substitusi yang kurang dari min 2. Berarti min 3. Min 3 kuadrat, min 3 kuadrat, 9, min plus 3, 12 dikurang 6. Positif kan? Kalian coba angka yang lebih besar dari 3 juga hasilnya pasti positif. Artinya daerah nilai X yang kurang dari min 2 itu akan lebih besar dari akan positif, dan daerah antara min 2 dan 3 itu akan negatif, dan daerah antara lebih besar dari 3 itu akan positif. Nah, sehingga dari sini daerah yang dikehendaki adalah daerah yang positif, yaitu yang ke sana dan ke sana. Sehingga kurva akan positif atau akan naik jika kurva akan naik pada interval X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 3. Nah, ini interval kurvanya ya. Dari sini kita bisa tahu dan bisa menjawab untuk yang B. Kapan kurva itu akan turun? Ya, kurva itu akan turun. Ini berarti jawaban A. Kemudian ini jawaban B. Kurva akan turun pada interval, berarti interval yang negatif, yaitu X di antara min 2 dan 3. Kurang lebih begitu. Nah, kalau kalian sudah memahami aplikasi dari fungsi naik fungsi turun, maka kalian kedepannya akan bisa menggambar grafik polinom ini dengan mudah. Perhatikan ini, angka atau titik kritisnya, yaitu min 2 dan 3. Ini adalah titik kritis untuk fungsi, titik kritis untuk maksimum dan minimum. Kalau seperti ini berarti kita bisa gambar. Langkah pertama kita gambar titik kritisnya dulu ya. Nih, titik kritisnya yang warna kuning, kelihatan kan? Ini warna kuning kelihatan ya. Berarti kurang lebih kalau kita gambar kurva startnya dari kanan itu akan naik, akan digambar naik, kemudian berhenti saat X sama dengan min 2, ya kan? Kan statis. Kemudian turun,
kemudian berhenti saat X sama dengan 3, kemudian naik lagi pada saat X lebih besar dari 3. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini rada bagus ya, ini seharusnya nggak teyang ya, sudahlah. Nah, dari sini kita bisa lihat, ini adalah titik stasionernya, yaitu saat X sama dengan min 2, berapa, kemudian titik stasioner minimumnya saat 3, berapa. Nah, untuk mendapatkan pasangannya atau nilai maksimumnya, kita substitusi nilai X sama dengan min 2 ke grafik polinom asalnya. Jadi, kita substitusi min 2 ke grafik ini. Sehingga Y sama dengan 2/3, min 2 pangkat 3 berarti minus 8, kemudian minus 4 plus 24 tambah 10. Sama dengan minus 16/3, kemudian ini min 20 plus 30, kemudian sama dengan minus 16/3 ditambah 90/3. Kurang lebih nilainya sama dengan, berarti ini min 16 tambah 90, 74/3. Nah, titik stasionernya maksimum adalah min 2,74/3. Dan nah, kita cari ini yang Y untuk X sama dengan 3 kan. Nah, jadi titik stasionernya adalah ada 2 ya. Minus 2,74/3 dan 3, min 17. Dan kalian akan tahu mana titik yang maksimum dan mana yang titik minimum, atau mana yang nilai maksimum dan mana yang merupakan nilai minimum. Contoh yang kedua. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X akar 2X di titik kurva dengan absis 2 adalah, nah ini kakak coba ilustrasikan, ada suatu kurva gitu ya, pokoknya sembarang kurva. Kemudian ini kurva Y sama dengan X akar 2X. Kemudian ada suatu garis yang menyinggung kurva. Di titik yang berabsis 2. Gitu. 2, berapa? 2, nggak ngerti. Nah, ini adalah PGS. Langkah pertama, kita cari dulu titik singgungnya. Langkah pertama, cari titik singgungnya. Caranya adalah substitusi absis ke kurva. Substitusi X sama dengan 2 ke kurva. Sehingga Y sama dengan 2 akar 4 sama dengan 4. Nah, sehingga kita mendapatkan titik singgungnya 2,4. Langkah kedua, kita baru bisa mengolah persamaan garis singgungnya. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis singgung, kalian masih ingat ya, persamaan garis singgung apa? Yaitu persamaan garis umum aja. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga yang kita perlukan adalah cari M. Kemudian yang kedua, cari satu titik yang melalui. Satu titik yang melalui PGS.
Nah, untuk yang pertama M. M bisa kita dapatkan dari turunan pertama dari si fungsi. Terus yang kedua, satu titik yang melalui garis, yaitu kita sudah dapat, yaitu siapa? Yaitu titik singgung. Titik singgung ini kan juga melalui garis singgung. Oke, berarti dua komponen untuk membentuk sebuah garis kita sudah dapatkan. Nah, tinggal kita cari gradiennya. Sama dengan, ya kan? Turunan pertama dari X akar 2X gimana nih? Nah, ini kita olah sedikit dulu ya. Y sama dengan X akar 2X. Maka sama dengan ini 2X dalam kurung pangkat setengah kali X. Sama dengan 2 pangkat setengah kali X pangkat 3/2. Atau sama dengan akar 2 kali X pangkat 3/2. Mudah-mudahan kalian nggak bingung 3/2 ini dapatnya dari mana. 3/2 itu dapatnya dari X pangkat setengah kali X pangkat 1. Jadi ini dapatnya dari X pangkat setengah dikali X pangkat 1. Sama dengan X pangkat 1 ditambah setengah. Yaitu X pangkat 3/2. Nah, kalau masih bingung, buka lagi materi fungsi eksponen. Sifat-sifat fungsi eksponen. Lalu, kita turunkan fungsi akar 2 X pangkat 3/2, yaitu akar 2 kali 3/2 X pangkat 3/2 dikurang 1, yaitu pangkat setengah. Nggak bingung ya? Sama dengan akar 2 kali 3/2 kali akar X. Ini adalah gradiennya. Nah, tentu masih ingat absisnya ini sama dengan 4 kan? Taunya dari mana? Dari soal. Nah, sekarang kalian substitusikan. X sama dengan 4. X sama dengan 2. Sehingga ketemu akar 2 kali 3/2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 kan 2. Ini kita coret. Sehingga gradien sama dengan 3. Nah, sudah dapat nih gradien 3. Dan ini komponen pertama. Dan komponen kedua yaitu garis singgung. Titik singgung. Titik singgung yaitu 2,4. Nah, dari dua komponen ini kita bisa membuat persamaan garis. Nah, yaitu Y min Y1-nya 4 sama dengan M, M-nya 3. Kali X min X1-nya 2. Sehingga Y sama dengan 3X minus 6 plus 4. Y sama dengan 3X min 2. Nah, inilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X akar 2X di titik yang berabsis 2. Demikianlah adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat dan cukup jelas terkait dengan aplikasi turunan dari fungsi. Tentu variasi soal akan sangat banyak sekali dan banyak-banyaknya berlatih. Good luck buat kalian yang saat ini sedang mempersiapkan ujian sekolah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komen, serta sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.